Apakah boleh dan apakah kita dianjurkan untuk jadi orang kaya? Ya, dengan dua syarat. Yang pertama, sumbernya halal. Yang kedua, penggunaannya benar. Nabi Sulaiman kaya? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya? Kaya. Utsman bin Affan kaya? Kaya. Berarti orang Islam boleh kaya. Syaratnya satu, sumbernya halal. Yang kedua, penggunaannya benar. Kalau itu dipenuhi, bagus. Karena banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kalau nggak punya harta. Contoh, haji, umroh, kurban, zakat. Masih banyak ibadah-ibadah yang memang butuh apa? Harta. Maka kalau kita jadi orang kaya dan penggunaannya benar untuk ibadah, untuk beramal, untuk membantu orang lain, maka itu adalah kaya yang terpuji. Berarti kaya yang tercela yang seperti apa? Sumbernya haram. Menggunakannya tidak benar. Dua-duanya atau salah satunya? Salah satunya nggak boleh, apalagi dua-duanya. Di antara cerita menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau saya tidak salah ingat, dia cerita tentang hadis kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal. Setiap orang akan berada di bawah naungannya, naungan sedekahnya pada hari kiamat. Artinya semakin banyak sedekahnya dia semakin nyaman di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil. Ada seorang, dia bilang sama istrinya, nanti kalau orang minta-minta jangan kasih. Ini di Arab sana. Kalau orang datang minta-minta jangan kasih. Suatu hari orang ini tidur di masjid. Kata Syekh, haddatsani man athiqu bihi. Ini cerita saya dengar dari orang yang saya percaya. Saya dengar ini Syekh Utsaimin cerita. Dia cerita ada orang yang saya percaya bercerita kepadaku. Ada seorang lelaki berwasiat kepada istrinya kalau ada orang minta-minta jangan kasih. Mungkin karena kehidupan yang susah, apalagi zaman dahulu ya. Akhirnya dia pergi ke masjid tidur. Ternyata ada seorang miskin ketuk pintu. Di sini tidak tega. Orang tersebut mengatakan saya miskin, saya butuh kain. Mungkin musim dingin ya, saya butuh kain dan saya lapar. Kalau dia nggak punya apa-apa, dia kasih kain 1, terus dia kasih korma 3. Mungkin dulu juga orang susah. Ada korma dia kasih korma 3 butir. Terus orang miskin itu pergi. Rupanya suaminya di masjid mimpi. Mimpi tiba-tiba dia bangkit hari kiamat. Bangkit hari kiamat, tiba-tiba panas terik di bawah matahari. Tahu-tahu ada kain yang menaunginya. Ada kain yang menaunginya. Ternyata kain tersebut ada bolongannya 3, ada robek 3. Dia kepanasan, masih kena robekan tersebut. Matahari masuk ke robekan tersebut. Tiba-tiba ada 3 butir korma menutupi bolongan tersebut. Terus dia terjaga. Akhirnya dia pulang ketemu istrinya. Dia cerita, saya mimpi aneh begini-begini. Istrinya bilang, tadi ada orang pas saya kasih kain, kasih 3 butir apa? Korma. Ya. Kata Nabi, kata Syekh Utsaimin, ini bisa jadi sebagaimana isyarat kepada hadis, kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Karena hari yang sangat mengerikan, ya. Yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana kalau ada anak kecil bertemu dengan hari tersebut dia akan beruban karena saking mengerikan hari tersebut. Setiap hari kita berdosa dan Allah mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian berbuat maksiat siang dan malam. Ada maksiat yang kita sadari, ada maksiat yang tidak kita sadari. Maka seringlah kita beristighfar. Karena semakin kita banyak istighfar, semakin bertobat, kita semakin membuka kunci pintu kesuksesan di hadapan kita, di dunia maupun di akhirat. Orang yang Allah sesatkan adalah orang yang Allah jadikan hatinya benci terhadap ajaran Islam dan memandang buruk terhadap ajaran Islam. Adapun orang yang Allah berikan hidayah, Allah jadikan hatinya cinta terhadap Islam, selalu memandang baik terhadap ajaran Islam, dan dia pun memandang buruk terhadap semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ingatlah jemaah sekalian, ini termasuk hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia mencintai ajaran Islam dan dia memandang baik ajaran Islam, dan dia membenci serta memandang buruk semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah tegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah yang menjadikan hati-hati kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian, yaitu menjadikan hati kalian memandang
baik semua amalan-amalan keimanan, semua amalan-amalan Islam. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang menjadikan hati-hati kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dosa-dosa besar dan semua kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka yang mencintai keimanan dan memandang baik amalan-amalan keimanan dan membenci kekufuran, dosa-dosa dan kemaksiatan dan memandang itu adalah buruk. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, setiap kita hendaklah bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Apakah masih ada ajaran, perbuatan manusia, ucapan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kita setujui, yang kita sepakati, yang kita dukung, yang kita cintai? Itu adalah tanda-tanda kita tidak mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya, adakah ajaran-ajaran Islam yang kita tidak suka, atau kita merasa ada ajaran Islam ini yang menyempitkan hidup kita, membuat kita susah? Ini adalah sebuah bahaya besar, karena itu tanda hidayah akan tercabut dari kita, atau bahkan kita belum mendapatkan hidayah sama sekali. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita cintai semua ajaran-ajaran Islam, walaupun mungkin ada sebagian ajaran Islam yang belum mampu kita amalkan karena lemahnya iman kita. Begitu pula kita harus benci, kita harus berusaha menjauhi semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan malah kita dukung, jangan malah kita kampanyekan. Tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia cintai apa yang Allah cintai dan dia benci apa yang Allah benci. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Jadi teman-teman, kalau terdorong hatinya mau hadir dalam majelis ilmu, mau terus dengarin ceramah dan akhirnya menerima ilmu itu dan mengamalkannya, berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Bersyukurlah dengan itu. Ada orang subhanallah di depan matanya masjid selalu dilewati, mikrofon ceramah terdengar, di handphone dia bisa tonton setiap saat ceramah, tidak dibuka. Allah tidak berikan taufiknya, karena Allah tahu hatinya orang itu memang tidak mau. Kapan Allah mengetahui dalam hati kita ada keinginan untuk ibadah, walaupun sedikit, Allah gerakkan kita untuk itu. Bangun sholat malam, sedekah, baca Al-Quran akan tergolong. Tapi kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa bergerak. Ya. Bukankah yang dinyatakan oleh Pak Habibie rahimahullah, saya tertarik dengan statement itu, bahkan disebarluaskan pada saat beliau meninggal ya. Setelah saya mempelajari semua ilmu-ilmu, ternyata terakhir saya temukan ilmu agama yang paling bermanfaat. Padahal beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu dunia. Baru beliau menyatakan, dan ini teman-teman, sekian puluh tahun dari umur beliau yang beliau lalui, itu mesti jadi pelajaran buat kita. Aja kesimpulan terakhir, semestinya kalau saya punya kesempatan belajar agama, dari dulu saya belajar agama, saya bukan belajar pesawat nih. Walaupun itu bermanfaat. Tapi ilmu agama subhanallah akan terus menjadi amal jariah. Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang sholat, ajarin dia puasa, ajarin dia zakat, ajarin dia baca Quran, maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia dan siapapun yang dia ajarkan. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah hijrah, mulai istiqamah, maka sudah mulai masuk proses, itu pembersihan dosa terus, sabar aja. Kadang-kadang kita sudah sadar nih, sudah tobat, tiba-tiba ada yang gibah. Lisan antum bilang saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Inna lillah kalimat istirja. Ya. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Mungkin kita dulu pernah menggibah orang, dengan cara begini dosa itu bersih. Jadi perilaku apa yang kita pernah kerjakan, Allah coba sekarang. Kita mungkin pernah mencuri, sekarang barang kita dicuri. Kita mungkin pernah menzalimi orang, kita sekarang dizalimi. Proses pembersihan. Sabar, gitu. Jangan bilang saya begitu tinggalkan bank konvensional ribawi, sekarang saya susah cari kerjaan Ustaz. Itu prosesnya, masa transisi, sabar. Berapa tahun dulu antum buat riba? Dan kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina, si fulana 36 orang berzina baru sama dengan 1 dirham riba. Berarti antum bahaya kalau sudah riba 1 tahun misalnya, banyak sekali dosanya, butuh transisi pembersihan, gitu kan. Cuma rahmat dari Allah SWT teman-teman sekalian, kalau Allah mau kita diuji, maka biasanya ujian itu lebih ringan daripada nikmat yang pernah kita dapatkan. Misal, setahun kita nggak pernah sakit, 365 hari Masya Allah sehat. Tahun depan Allah coba flu dengan demam seminggu saja.
Kalau mau bicara adil, harusnya setahun kan? Setahun sehat, setahun sakit. Tapi Allah nggak begitu. Allah kasih lebih sedikit daripada nikmat ya, yang sedang kita rasakan. Sungguh menyedihkan ketika kita melihat di zaman sekarang anak-anak muda terombang-ambing dalam ketidakpastian, terombang-ambing dalam kemaksiatan, berhura-hura, ya. Tenggelam dalam kegelapan, jauh dari bimbingan Islam. Syaitan menjadikan mereka menjadi target utama anak-anak muda. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau seorang di masa muda dia kuat, insya Allah masa tuanya dia berjalan sebagaimana di masa mudanya. Tetapi ketika di masa muda dia bimbang, dia terjerumus, dia terjatuh, dikhawatirkan masa tuanya melanjutkan masa mudanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa yansha'un nashi'u al-fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Sungguhnya anak muda berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Kalau dia biasanya seperti itu, maka dia akan berkembang demikian dan dikhawatirkan di masa tuanya dia terus demikian karena sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan di masa mudanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang contoh-contoh anak-anak muda yang luar biasa, yang masa mudanya dijadikan sebagai sarana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tegar dalam menghadapi ujian dan rintangan dan cobaan. Di antaranya pemuda yang sangat hebat dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu dia sendiri yang beriman di negerinya Babil, menyerukan tauhid sementara seluruh penduduk negerinya semuanya kafir musyrikin. Bahkan ayahnya yang sangat dia cintai seorang yang musyrik. Tapi dia tegar meskipun dia sendirian. Sampai-sampai Allah menamakan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Ibrahim adalah umat, padahal dia sendirian. Disebut umat oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang hebat, membuat dia tegar meskipun sendirian. Dialah Ibrahim alaihissalam, yang dengan beraninya kemudian dia menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk negerinya. Ketika kaumnya sedang pergi melakukan perayaan di luar kota, maka Ibrahim tidak ikut alaihissalam, kemudian dia pun menghancurkan patung-patung tersebut. Ketika mereka pulang, mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berani-berani melakukan hal ini dengan Tuhan-Tuhan kita? Sungguhnya dia adalah orang yang zalim. Mereka berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, kami dengar ada seorang pemuda yang menjelek-jelekan Tuhan kita namanya Ibrahim. Subhanallah. Sami'na fatan, seorang pemuda. Entah Ibrahim umurnya mungkin masih belasan tahun atau 20 tahun, tapi di masa mudanya dia bergerak karena Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara karena Allah Subhanahu wa taala, dia bertindak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia contoh bagi kita seluruhnya. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Di antara anak muda yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran adalah Yusuf alaihissalam, yang Allah abadikan bagaimana seorang pemuda yang tegar digoda dengan godaan yang luar biasa, yang tidak seorang pun dari kita mampu untuk menghadapi godaan tersebut. Digoda oleh seorang wanita sangat cantik yang disebut dengan Zulaikha, yang disebut dia adalah lambang kecantikan di zamannya, Zulaikha. Dan wanita ini menjebak Yusuf dalam tempat yang tertutup, tidak ada yang melihat mereka, pintu terkunci, sementara dia telah merias dirinya, sehingga kecantikan di atas kecantikan, dan dia pula yang merayu, dia yang memaksa, dia yang merayu. Ya. Kemudian sudah tergerak syahwatnya, walaqad hammat bih, sang wanita sudah tergerak syahwatnya dengan begitu bergejolak, wa hamma biha, Yusuf pun sudah mulai tergerak. Tetapi dialah pemuda yang dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun selamat dari godaan yang sangat berat tersebut, maka dia pun kabur meninggalkan Zulaikha. Ketika Yusuf alaihissalam kabur, kemudian terjadi apa yang terjadi, maka akhirnya berita ini menjadi buah bibir di kalangan ibu-ibu di kota Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi." Berkata para wanita di kota Mesir, ya. Sungguhnya
istri dari sang menteri yaitu Zulaikha, turawidu fataha, dia telah merayu pemudanya. Pemuda, Yusuf masih muda. Qad syaghafaha hubba, sungguh dia telah mencintai sang pemuda tersebut dengan kecintaan yang sangat dalam. Di sini Allah menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan fataha, yaitu seorang pemuda. Yang Allah contohkan diberi ujian yang sangat hebat. Yang kita tahu kita di anak-anak muda di zaman sekarang diuji dengan ujian yang sangat jauh dari ujian tersebut. Tapi mereka tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai contoh bagi anak-anak muda zaman sekarang. Sudah ada seorang yang pernah diuji lebih hebat daripada kita. Namun dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya dan keikhlasannya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa besar? Dan beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu wahai utusan Allah. Kami pasti mau dengar. Apa itu induk dosa besar? Dosa besarnya sudah berat apalagi induknya. Qala al-isyraku billah. Yang paling pertama adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya seperti contoh paling jelas orang-orang Mekah dulu di masa Nabi SAW. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tawaf untuk Allah. Tapi mereka datangkan patung sebagai sekutu Allah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Ya di masa kita sekarang cukup banyak itu. Berdoa sama Allah, berdoa juga minta sama orang mati di kuburan. Berdoa sama Allah tapi masih pakai jimat-jimat. Masih bergantung pada kertas atau batu atau apa saja. Nah ini bisa syirik kepada Allah. Ini bahaya banget ini. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sungguh aku heran dengan orang yang minta-minta kepada kuburan walaupun itu kuburan orang saleh. Sebab yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Para nabi-nabi saja kita masih doakan. Bukankah setiap kali kita sebutkan Nabi disunnahkan kita baca alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para sahabat sering diulangi radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Orang yang sudah mati kita sering mengatakan almarhum atau rahimahullah, ya. Doakan. Walaupun dia orang saleh. Nah, kita doakan. Jadi bukan kita yang minta pada orang mati itu. Hati-hati. Yang kedua, wa uququl walidain. Kemudian durhaka pada kedua orang tua. Setelah syirik durhaka. Jangan pernah bantah kedua orang tua. Jangan pernah kurang ajar sama mereka. Merendah, mengalah, dahulukan mereka. Mumpung hidup. Kalau di sini yang masih punya orang tua hidup, saya dua-duanya sudah meninggal. Sudah tertutup pintu itu. Walaupun masih bisa, tapi tidak seluasa kalau mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal masih bisa kita doakan, istighfar, umroh dan haji masih bisa. Tapi sebatas itu. Kalau masih hidup, bisa kita bawain makanan, bisa bawain minuman, bisa kita duduk hibur dengan buat mereka tersenyum, bisa kita pijat badannya, bisa kita berikan baju, sepatu, tas, apa saja, mobil, rumah, senangkan. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahum uffin, jangan pernah ucapkan kalimat ibu ini, ayah ini. Wala tanharuma, jangan hardik mereka berdua. Qul lahum qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang santun. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan merendahlah kamu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah ya Allah rahmatilah mereka, jagalah mereka, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di masa kecil. Dan doa ini berlaku walaupun orang tuanya sudah meninggal dan mereka ya belum sempat mengurus si anak ini. Karena cukup sperma ayah dan sel telur ibu pada saat bertemu dan ibu bersabar 9 bulan sudah cukup. Itu adalah harus kita bakti seumur hidup kita. Baru yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita. Wajalasa wa kana muttaki'an. Nah pada saat Nabi SAW sampaikan tentang syirik dan durhaka sama orang tua, beliau tadinya ya, duduk. Tadinya beliau muttaki. Muttaki itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Mesti sedikit agak santai Nabi sampaikan. Tapi tiba-tiba beliau duduk. Mengubah posisi untuk menyampaikan dosa yang ketiga. Ya, ini berarti berat banget. Lalu kata Nabi SAW, ala wa qaulaz zur. Dan ingat dosa besar yang ketiga induknya adalah dusta. Bohong ini. Jadi tadi syirik dengan durhaka sama orang tua yang begitu berat, Nabi masih duduk santai.
Begitu mau sampaikan dusta, beliau duduk. Ya, tadinya santai langsung duduk tegak untuk menarik perhatian audiens di depannya. Dan perawi hadis ini menyampaikan juga tentang metode itu supaya sampai kepada kita bagaimana dahsyatnya dusta dilarang dalam Islam. Karena di sini wajalasa wa kana muttaki'an. Tadinya dia muttaki', dia santai, Nabi SAW kemudian tiba-tiba duduk. Lalu beliau mengatakan ala wa qaulaz zur. Dan ingatlah perkataan dusta. Qala fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Dan Nabi SAW terus mengulang-ulangi ini sampai kami ya berharap Nabi diam. Nabi ingatkan, ingat induk dosa-dosa besar, syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, dusta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau 1 jam kita isi materi, ini aja yang saya ulangi. Telinganya kita jadi bengkak. Ya. Bapak Ibu ingat, syirik, durhaka sama orang tua, dusta, terus saya ulangi. Ini perkataan para sahabat, bukan mereka tidak ingin menerima sabda Nabi SAW, tapi karena Nabi ulangi terus, mereka mengatakan seakan-akan udah kami sudah faham ya Rasulullah. Jadi mungkin bisa diam gitu ya, tapi mereka tidak bisa ucapin itu. Maksudnya di sini menggambarkan bagaimana Nabi SAW ingin audiensnya betul-betul faham ini induk dosa besar, berbahaya sekali buat kalian, jangan dilanggar, jangan lakukan. Nah seperti itu penyampaiannya. Dan hadits ini tentunya hadits yang sahih diriwayatkan Bukhari di nomor 2654 dan juga 2 kali Imam Bukhari ulangi di nomor 5976 serta Imam Muslim juga sebutkan di nomor 143. Tidak boleh ketika khotib sedang berkhutbah kemudian digeserkan infak, ya, digeserkan dari ujung sampai ke belakang. Karena apa? Kewajibannya bagi kaum muslimin saat itu adalah mendengar khotib. Kita kalau negur ke orang sebelah saja, negur untuk diam, ini merupakan kesalahan dan bisa jadi Jumat kita tidak mendapatkan pahala. Ya, DKM siapapun yang bertanggung jawab di masjid-masjid kita kaum muslimin, ya jangan diedarkan itu ketika sedang khutbah. Biarkan saja kotaknya taruh di pinggir-pinggir. Orang yang mau berinfak dia pasti akan ngasih di situ. Ya kan? Seperti itu. Orang yang nggak berinfak, walaupun diedarkan, dia nggak akan ngasih. Lewat aja. Lewat saja. Tapi dia akan geser, itu mengganggu. Ya, nah, itu. Jadi harus diperbaiki. Jangan digeserkan ketika khotib sedang yakni berkhutbah. Dan ketika azan, ya itu kalau misalkan masjid yang gede, ya itu juga jangan karena nanti akan khotib berkhutbah itu masih jalan terus. Masih jalan terus. Ya, wallahu a'lam. Dalam hadis yang sahih Nabi kita SAW mengatakan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab otomatis tanpa azab, dan itu adalah penduduk surga yang masuk surga yang paling hebat. Penduduk surga yang masuk surga terbagi 2. Pertama, masuk surga tanpa singgah di neraka, langsung tak terjatuh dan tak disentuh api neraka sedikit pun. Di kelompok pertama. Adapun kelompok kedua yang masuk dulu ke dalam neraka jahanam karena Allah tidak memberikan pengampunan kepadanya dan dibalasi oleh Allah tabaraka wa taala dosa dan maksiatnya dengan adab sebagaimana yang Allah telah sampaikan kepada kita di permukaan bumi melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Namun sampai suatu batas waktu dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi 2 kelompok manusia yang masuk surga, dan yang masuk surga tanpa singgah di neraka pun terbagi 2. Yang pertama dihisab, tidak diadab, dan yang kedua hisab tidak, apalagi diadab. Dan ini penduduk surga yang paling tinggi derajatnya di surga Allah tabaraka wa taala, yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dan juga tidak melakukan pengobatan kai, penyembuhan dengan besi panas ditempelkan di kulit, dan mereka juga tidak melakukan tatoyur, merasa sial atas sebuah kejadian, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Para ulama mengatakan ada 70.000 orang dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar tauhidnya kepada Allah luar biasa hebat. Kesyirikan di bulan Suro. Muharram adalah bulan tahun baru dalam kalender Hijriyah. Orang Jawa menamakannya bulan ini dengan istilah Suro. Mungkin nama ini diambil dari kata Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Latar belakang diistimewakan hari Asyura karena pada hari tersebut dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan puasa. Hal menarik yang layak untuk dibahas di sini adalah keyakinan sebagian orang Jawa yang menganggap bulan ini sebagai bulan sial. Setiap orang yang punya agenda acara mau tidak mau harus ditunda bulan depan atau dibatalkan. Anehnya, keyakinan yang tidak bisa diterima akal yang fitrah ini
tidak hanya hinggap di masyarakat pedalaman, tetapi juga merasuk kepada sebagian kalangan yang berpendidikan dan mengenal teknologi, seperti kalangan akademisi, yaitu mahasiswa dan dosen, dan orang-orang terpelajar lainnya. Andaikan tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, bisa dikatakan ini adalah satu adat yang biasa dan tidak perlu dibahas. Namun dalam kacamata agama Islam, keyakinan dan anggapan sial di atas termasuk salah satu bentuk perbuatan syirik. Satu dosa yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar lainnya, dan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika dibawa mati oleh pelakunya dan ia belum bertaubat kepada Allah. Mengerikan bukan? Lebih mengerikan lagi jika banyak orang yang melakukannya namun tidak memahami hukumnya. Bisa dibayangkan, pelakunya akan merasa dirinya tidak berbuat dosa, padahal dia tengah melakukan perbuatan kekafiran. Pada hakikatnya, dia sedang melakukan kesyirikan, sementara dia tidak tahu kalau yang ia lakukan adalah kesyirikan. Bagaimana ia akan bertaubat kepada Allah apabila ia merasa tidak melakukan kesalahan? Akhirnya dia mati membawa dosa syirik, satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, wal-iyadu billah. Dalam ilmu akidah, keyakinan sial seperti ini dinamakan tiaroh. Tiaroh adalah anggapan akan mendapatkan kesialan karena mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukai, padahal tidak ada bukti ilmiahnya. Misalnya, anggapan bulan Suro, bulan malapetaka. Tiaroh adalah akidah orang kafir jahiliyah. Sebelum datang Islam, orang musyrikin Arab memiliki keyakinan yang semodel dengan keyakinan orang Jawa. Di antaranya, masyarakat jahiliyah menganggap bulan Safar, yaitu bulan setelah Muharram dalam kalender Hijriah, sebagai bulan sial. Mereka takut dan tidak mau mengadakan kegiatan apapun di bulan Safar. Mereka juga berkeyakinan sial dengan burung hantu karena mereka menganggap burung hantu adalah lambang kematian. Jika hinggap di atas rumah, kemudian mematuk rumah tersebut, pertanda sebentar lagi akan ada anggota keluarga rumah tersebut yang akan meninggal. Ketika Islam datang, Nabi SAW menghapus keyakinan ini. Beliau bersabda, yang artinya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu, tidak ada keyakinan tentang burung hantu, dan tidak ada kesialan bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun uniknya, keyakinan ini dihidupkan lagi oleh sebagian kaum muslimin Indonesia. Hanya saja bulannya berganti. Jika masyarakat jahiliyah meyakini bulan Safar sebagai bulan sial, maka orang Jawa meyakini bulan Suro atau Muharram sebagai bulan sial. Hukum tiaroh. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik. Beliau ulangi 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmudi. Dalam hadis ini, Nabi SAW menegaskan status perbuatan tiaroh dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk diingatkan. Tiaroh dikatakan bentuk kesyirikan dan mengurangi tauhid seseorang karena dalam tiaroh terdapat 2 hal. 1. Memutus tawakal kepada Allah dan bertawakal kepada selain Allah. 2. Bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ulama menjelaskan bahwa hukum tiaroh sebagai perbuatan kesyirikan dirinci menjadi 2. A. Syirik kecil, yaitu tidak menyebabkan keluar dari Islam. Jika kejadian aneh, bulan Suro, burung hantu, atau yang lainnya dianggap sebagai sebab kesialan. Meskipun dia meyakini bahwa pencipta kesialan itu sendiri adalah Allah. Perbuatan ini digolongkan kesyirikan karena pelakunya bersandar pada sesuatu yang dia yakini sebagai sebab munculnya kesialan, padahal itu bukan sebab. B. Syirik besar, yaitu pelakunya diancam dengan kekafiran. Jika diyakini bahwa bulan Suro yang mengatur terjadinya kesialan, bukan Allah. Keyakinan ini sama dengan menganggap ada makhluk yang bisa mengatur alam dengan mendatangkan bencana atau sial. Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Pengaruh tiaroh. Setiap orang yang terjangkit penyakit tiaroh akan terjebak dalam 2 keadaan yang dua-duanya tercela. Pertama, membatalkan agenda yang telah direncanakan karena takut akan tertimpa kesialan. Perbuatan ini sangat tercela karena persis sebagaimana yang dilakukan orang musyrik jahiliyah. Pelaku perbuatan ini telah terjerumus dalam kesyirikan yang statusnya sebagaimana rincian tentang syirik di atas. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membatalkan agendanya karena tiaroh, maka dia telah berbuat syirik. Sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Nabi SAW menjawab, ucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Yang artinya,
Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali sial karena takdirmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tetap melakukan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan, namun disertai dengan perasaan was-was dan khawatir, jangan-jangan nanti sial. Kualitas nilai keburukannya lebih rendah dari yang pertama, namun keadaan ini bukti rendahnya kualitas tawakal dan tauhid pelakunya. Terapi untuk mengobati tiaroh. Penyakit akidah yang sudah mendarah daging akan sangat sulit untuk bisa disembuhkan dan dihilangkan dalam sekejap. Sangat jarang ada orang yang bisa selamat dari penyakit tiaroh ini. Bahkan para sahabat sendiri, manusia paling baik di umat ini, masih terjangkit penyakit ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya, tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik, sebanyak 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali terjangkit dalam hatinya penyakit tiaroh ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maksud perkataan Ibnu Mas'ud adalah munculnya perasaan was-was yang dialami para sahabat. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Namun kata sulit bukanlah alasan untuk tidak mengobati penyakit membahayakan ini. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menterapi diri dari penyakit tiaroh. 1. Memperdalam ilmu tauhid dan akidah. Karena dengan modal ilmu, seseorang bisa berjalan sesuai jalur yang syariat tentukan. 2. Memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mutlak berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa ikut campur. 3. Bertawakal dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. 4. Sering-sering memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan dan gangguan setan, terutama ketika muncul perasaan khawatir dan was-was. Kemudian lindungi diri kita dari godaan setan dengan membasahi mulut ini dengan zikir-zikir yang sesuai syariat. 5. Jangan menggagalkan satu rencana yang sudah diagendakan disebabkan munculnya perasaan was-was, karena hal ini berarti menjerumuskan kita kepada kesyirikan. 6. Tetap optimis untuk meraih keberkahan dari kegiatan yang kita lakukan selama tidak melanggar syariat. 7. Jangan pedulikan komentar orang yang justru akan memperparah penyakit tiaroh. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk memperbaiki tauhid dan mempertebal tawakal. 8. Lupakan segala bentuk kegagalan dunia dan pasrahkan hasil usaha kita kepada Sang Pengatur alam semesta. Demikian, semoga bermanfaat. Konsultasi Syariah. Di surga itu ada 100 tingkatan, dan masing-masing tingkatan itu jaraknya antara barat timur. Makanya Masya Allah, kenapa kita itu bersikeras minta sama Allah Firdaus, karena itu yang paling VIP. Makanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah ditanya sama Rasulullah, wahai Ka'ab, kamu minta apa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya Rasulullah, saya cuma minta nanti bisa nemani Rasulullah di surga. Apa enggak ada yang lain, wahai Rabi'ah? Enggak ya Rasulullah, itu saja permintaan saya. Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak apa? Sujud. Bismillah, bagaimana hukum pengobatan dengan tenaga dalam? Adik saya diurut oleh yang mengobati, katanya memakai tenaga dalam. Maka jawabannya, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila yang dimaksud, apa dulu yang dimaksud dengan tenaga dalam? Itu harus dudukan dulu. Jangan menghukumi sesuatu dengan al-alfaz al-mujmalah. Lafat-lafat yang mujmal, global, umum. Yang belum ada lafat tersebut di dalam syariat Islam. Apa dulu yang Anda maksudkan dengan tenaga dalam? Kalau seandainya tenaga dalam tersebut adalah seseorang berolahraga, kemudian dia mempunyai kebiasaan dengan olahraga tersebut, akhirnya dia terbiasa, maka pada saat itu mengobatinya adalah tidak mengapa. Tetapi tidak dikenal tenaga dalam kecuali dengan meminta bantuan kepada jin. Ya. Kecuali meminta bantuan kepada jin. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tenaga dalam
ilmu kebal, kalau seandainya itu baik, niscaya akan dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ilmu kebal, makan beling. Enggak ada kerjaan ini, makan beling, makan paku. Ya. Apa hebatnya orang bisa makan beling? Apa hebatnya coba? Saya bertanya, dari sisi agama, apa hebatnya orang bisa makan beling, makan paku? Apa hebatnya? Ada dalil yang menunjukkan dia adalah keistimewaan? Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kebal istimewa? Nah, jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam. Ya, Sayyidu waladi Adam. Tadi saya nonton sebuah video kajian menarik subhanallah tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Orang yang Rasul ulul azmi yang langsung berbicara dengan Allah, tapi di bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimullah di atas langit. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khalilullah, Sayyidu waladi Adam. Pemimpin anak Adam. Sayyidul mursalin wal muttaqin. Tetapi ya, kusirat rubaiyatuh. Sujja ra'suh. Ketika peperangan Uhud, kepala beliau pecah. Kemudian rubaiyah beliau patah. Rubaiyah itu, ini gigi di tengah dua, itu namanya thunya. Kemudian setelahnya itu adalah rubaiyah. Atau setelah thunya kemudian ada gigi ada gigi taring. Setelah gigi taring atau sebelum gigi taring rubaiyah namanya. Pokoknya di sini, masih di sini. Patah gigi beliau. Itu Khalilullah. Saya tanya sekarang, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya makan beling, punya ilmu kebal, istimewa di sisi Allah? Apa dalilnya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita katakan, apa dulu tenaga dalam yang Anda maksud? Kalau seandainya ada penyimpangan agama, di dalamnya minta bantuan kepada jin, ada meditasi, ada melakukan telepati dengan orang-orang sebelumnya yang di dalam halusinasinya, yang biasanya mereka ini halu. Ya. Maka pada saat itu diharamkan, karena berarti minta bantuan kepada jin. Wallahu a'lam. Semakin sadar bahwa yang zaman yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut, inilah dia yang kita sudah berada di dalamnya. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yataqarrabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asy-syuh wa yakthurul harj." Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatilul qatil. Nabi bersabda, permutaran waktu semakin hari semakin cepat. Maksudnya kata para ulama, berkahnya semakin diangkat. Maksud kedua kata para ulama, memang perputaran waktu terasa lebih cepat daripada sebelumnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi menyatakan, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usmu' wa yakunu al-usmu' kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqi sa'fah. Tidaklah datang tegak terjadi hari kiamat melainkan masa ini telah semakin cepat perputarannya. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari laksana sa'ah, waktu qasir, waktu yang sangat pendek. Waktu yang sangat pendek habisnya seperti pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Ini sudah kita rasakan, ya kan? Tak terasa sebagian kita yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tiba-tiba udah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sudah siap jemaah. Tiba-tiba nyawa kita sisa di kerongkongan kita. Tiba-tiba malaikat maut sudah di depan kita. Tiba-tiba kedua betis kita sudah mendingin, beku dan bergetar. Kita sedang digiring, ditarik oleh malaikat maut.
kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarrabu zaman. Masa ini semakin kurang berkahnya dan semakin cepat perputarannya. Wa yanqusul amal, amalan semakin hari semakin berkurang, dan itu yang terlihat oleh kita. Karena sebuah amalan itu berarti bernilai di sisi Allah apabila dibangun di atas keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cermati fenomena sekarang ini Ustaz, di mana di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu Ustaz yang memiliki pemahaman salaf itu di beberapa daerah itu seakan-akan dipersempit gerakannya Ustaz. Di apa? Dipersempit gerakannya. Anggaplah misalnya berapa masjid itu sudah ada berapa memang instruksi bahwa di masjid ini dilarang untuk memberikan materi terkait dengan hal-hal yang berbau salafi dalam kurung wahabi Ustaz. Dengan ini, apakah dengan fenomena seperti ini, apakah dibolehkan Ustadz yang notabene yang bisa menjadi nanti korban ini bisa mengambil suatu kaidah menghindari keburukan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh? Anggaplah misalnya Ustadz di beberapa daerah, anggaplah misalnya di Indonesia secara global itu terkait dengan hal-hal yang berbau tradisi yang oleh kita tak kenal sebagai tradisme atau misalnya bid'ahisme, di mana ini yang sangat menekan ustadz-ustadz yang berpaham salaf. Nah, maksud Anda di sini apakah hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya itu yang bertentangan dengan Islam ini itu ditekan dalam melakukan dakwah, sehingga ustadz-ustadz kita ini misalnya misalnya di Sidrap juga sudah di sini sudah keras sekali, ada kayak instruksi supaya dakwah ini dipersempit. Maksud kami apakah ini boleh menjadi kaidah itu kita kembali yang lebih menghindari mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya pertama, jangan terlalu banyak lihat berita-berita di media. Satu berita di satu tempat bisa menjadi berita nasional, tidak seluruh tempat seperti itu. Di Indonesia ini asalnya orangnya baik-baik. Antum bicara, antum nasihati, mereka senang dengan hal seperti itu. Kalau ada yang tidak senang itu oknum-oknum tertentu saja, tidak dihitung. Jangan lihat-lihat ke berita. Ya, kalau antum tidak pernah baca berita, tidak pernah lihat berita, insya Allah tidak akan ada hal yang ribet rumit. Agama ini akan selalu ditinggikan oleh Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah tetap kalimat kami kepada hamba kami para rasul bahwa mereka akan selalu ditolong dan tentara kami akan selalu dimenangkan. Itu jaminan. Allah yang menjamin, Allah yang menjaga agamanya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, seorang itu kalau masuk di dalam dakwah itu adalah berbaik sangka, semangat kebaikan, bukan putus asa, semangat kebaikan. Jadi ada manusia menolak pun kita masih berbaik sangka. Iya. Hal yang kita temukan pun kadang tidak seberat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai kerabatnya di Taif. Ini kerabatnya sendiri dilempari batu. Saking kagetnya beliau balik dari Taif itu tidak sadar arahnya kemana. Ini Rasulullah yang paling sempurna akalnya, kebijaksanaannya, bisa seperti itu kondisinya. Sampai berada antara dua gunung, datanglah Jibril membawa malaikat penjaga gunung.
Jibril berkata, ya Rasulullah, malaikat ini sudah diperintah. Kalau kamu menginginkan 2 gulang ini dibalik menimpa mereka, dia akan lakukan. Tapi kata Nabi SAW, inni la arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullaha la yusyrikuna bihi syai'an. Saya berharap akan keluar dari belakang orang-orang ini, dari keturunan mereka, satu kaum yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Harus selalu ada harapan. Iya, harus ada harapan. Nah, itu berdakwah di jalan Allah. Cuma memang ada sebagian dai-dai ini sudah dangkal dalam pengetahuan, sedikit juga waranya. Sering tampil di YouTube, di media-media, dia tidak bisa mengatur perkataannya. Itu semuanya ada batasannya dengan ilmu. Kita juga jangan menjadi sebab orang itu terbakar. Karena kesalahan kita akhirnya yang lainnya jadi kena. Tapi seorang harus pandai mengukur. Itu ukuran ilmu. Ilmu itu membimbing. Kalau dia sudah jatuh dalam kesalahan ini, minta maaf, klarifikasi, itu harusnya dia bertobat dengan baik. Dia perbaiki dirinya, dia tata dirinya. Jangan mencari pembenaran. Pada sebagian hal yang merupakan tradisi, dan semua tradisi itu salah. Ada kebiasaan dibolehkan, tidak ada pelanggaran syariat, dibolehkan. Ada dari kebiasaan yang menyelisih syariat, itu ada pembahasan. Menyelisihinya di mana, kapan menyelisihinya, masuk di dalam rincian. Ada hal-hal yang kalau akal manusia tidak sampai ke sana, kadang tidak cocok seorang itu masuk menjawab, berbicara di dalam hal itu. Sampai dia letakkan perkara-perkara yang membuat orang itu bisa paham. Iya. Itu ada etika-etikanya. Kalau etika-etika itu dijaga, maka insyaallah ta'ala akan baik semuanya. Yang kalau misalnya seorang terhambat, misalnya dilarang untuk kajian di sini, apa masalahnya? Bumi Allah itu luas. Yang didakwah itu banyak. Iya. Kalau tidak, dia bisa perbaiki dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian benahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Iya. Maka itu sudah lahan kebaikan, ketaatan. Tapi sekali lagi antum jangan terbawa arus. Ada orang-orang, sebagian manusia, segelintir orang dari kaum munafikin, kaum liberal, ingin membuat buruk kepada kebaikan. Caranya dia pakai media-media umum. Dia pengaruhi opini manusia. Terus kita ikut-ikut membesarkan begitu. Tidak cocok seperti itu. Ya, itu dia tanggapi santai aja. Yang kayak begituan itu kadang buih, sebentar lagi hilang. Dan kadang ada orang-orang membicarakan berbuat jelek ini begini, menyebarkan fitnah. Itu menjadi sebab dakwah semakin tersebar. Semua orang akan tahu nanti, ini dusta, ini bohong. Benar, ini orang difitnah, ini orang baik. Kadang seperti itu. Nah, itu kata seorang penyair, wa idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat atahalaha lisana hasudi. Apabila Allah menghendaki tersebarnya suatu keutamaan yang berlipat-lipat, Allah akan buat ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Iya. Dan kita ini tidak lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saya dapat gangguan dan rintangan. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, ini bait syair saya hafal dari Syekh Mukbil rahimahullah. Banyak beliau mengucapkannya. Kata beliau, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana?" Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya tidak selamat dari pembicaraan manusia. Itu benar atau tidak? Bukankah ada yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga? Allah punya anak. Ada yang berucap seperti itu kan? Allah saja dengan segala keagungan dan kebesarannya tidak selamat dari gangguan manusia.
Tidak pula Nabi yang membawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad. Apalagi cuma saya. Apalagi cuma saya. Tapi yang paling pokok itu seorang menata dirinya, dia perbaiki dirinya, dia pastikan dirinya di atas jalan. Ya, bagaimana memastikan diri di atas jalan? Pertama, dia belajar ilmu benar, diambil dari guru benar, dan dia benar dari pengamalan. Jangan pede saja, oh ini saya sudah bagus ini. Dari mana? Siapa yang mengukurnya? Siapa yang mengukurnya? Harus ada yang mengukur. Iya. Belajarnya dari mana? Bagaimana dia membuktikan? Itu semuanya ada tuntunan ilmu di dalam hal tersebut. Makanya kalau belajar itu, alhamdulillah, seorang yang belajar itu merasakan setiap hari dia belajar, dia semakin yakin di atas agamanya. Semakin yakin di atas agamanya. Kemarin saya sebutkan ya, Imam Malik itu beliau tidak memberi fatwa di tengah manusia sampai dipersaksikan oleh 80 atau 70 orang dari gurunya. Itu sampai hari ini dilakukan oleh para ulama. Iya, dilakukan oleh orang-orang. Baik. Dan memang banyak kekurangannya, banyak kelemahan pada kita, tapi harus ada penilaian dari orang-orang yang ahli. Dari orang-orang yang ahli. Saya mengajar itu dari semenjak di Yaman. Syekh Mukbil minta saya untuk mengajar murid-murid. Saya pulang ke Indonesia, saya direkomendasi mengajar oleh banyak ulama, banyak masyayikh. Saya masuk di dalam urusan-urusan terkait dengan nasihat kepada kepala negara dan seterusnya. Itu saya minta pertimbangan dari beberapa ulama terkenal. Dan mereka mengizinkan saya. Saya nggak masuk pada hal yang bukan, saya tidak mampu atau hal yang bukan keahlian saya, tidak dipersaksikan orang lain. Kalau saya nilai pada diri saya siapa menilai diri saya? Tapi harus ada orang lain yang menilai. Penilaian itu sudut ilmiah namanya, untuk memastikan jalan. Itu hal-hal penting ya untuk dipelajari. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semuanya. Jalannya sebenarnya mudah. Usaha belajar dengan baik, belajar dengan benar, bersabar. Ya. Apa yang dimudahkan jalani, apa yang belum dimudahkan cari saja hal yang lain. Pintu ketaatan itu banyak, alhamdulillah. Ya wallahu taala. Mikrofon ini bid'ah atau tidak? Orang naik haji pakai pesawat misalnya, itu bid'ah atau tidak? Bedakan dua hal ini. Yang pertama, manusia menggunakan teknologi atau ilmu apapun untuk memudahkan kaum muslimin dalam beribadah, itu bukan bid'ah. Misalnya, saya menggunakan mikrofon untuk ngimami sholat. Muadzin pakai pengeras suara untuk adzan. Ini berarti memanfaatkan teknologi untuk memudahkan ibadah, bukan nambahi ibadah. Atau ilmu, saya menggunakan ilmu untuk memudahkan dalam mendukung ibadah. Contoh, ilmu bahasa Arab. Agar kamu bisa paham tentang bagaimana cara baca Quran yang benar, maka digunakanlah ilmu bahasa Arab, dikasihlah tajwid tadi. Bacaan saya dengan bacaan di zaman sahabat sama atau beda? Berarti hakikatnya apa? Ibadah kita sama. Adanya harokat fungsinya apa? Untuk memudahkan. Maka saya baca pakai HP, saya baca pakai kertas mushaf, yang terbaca sama. Pahami di posisi hakikat. Nah, kalau bid'ah itu ngubah hakikat, ditambah-tambahi. Mereka tidak bisa membedakan antara nambahi hakikat dan kegiatan yang sifatnya memudahkan ibadah. Makanya mikrofon ini sebenarnya apa fungsinya? Memudahkan orang beribadah, bukan nambahi ibadah. Sholatnya sama nggak antara yang pakai mikrofon dan yang nggak pakai mikrofon? Sama. Hajinya yang bawa mobil dan yang pakai onta sama nggak? Sama. Yang beda hanya fasilitas. Maka posisi fasilitas itu sifatnya apa? Memudahkan, bukan nambahi. Maka bedakanlah wahai orang yang berakal, fa'tabiru ya ulil absar. Punya akun di Facebook, punya akun di Instagram, punya akun di Twitter. Dia harus merojaah akun-akun tersebut. Dia tidak? Di merojaah, baca lagi. Belum dia mengecek akun-akun yang lain. Ngecek temannya, apa saja foto-foto teman yang dia simpan. Belum lagi kalau akunnya cewek, oh ini janda atau bukan. Banyak yang dia cek di situ, habis waktu.
Nah, informasi semua itu tatkala masuk di benak kita, itu mengganggu otak kita. Ini benar ini. Hati ini, kata para ulama, adalah wi'a, seperti bejana. Tergantung apa yang masuk dalam hati kita ini. Dan corongnya adalah pandangan, penglihatan, dan pembicaraan. Apa yang Anda lihat akan terekspresikan dalam hati Anda. Apa yang Anda dengar akan terbiaskan dalam hati Anda. Apa yang Anda ucapkan terus akan terbiaskan dalam hati Anda. Itulah yang akan menjadi pemikiran Anda sehari-hari. Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Quran ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan 2 keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. 2 riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat, atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Konsultasi Syariah. Bagaimanakah orang yang beribadah dengan baik selain mengharapkan pahala, tetapi dia juga berdoa meminta dimudahkan atas kesulitan yang dialami? Misal seorang yang sulit mendapatkan pekerjaan meminta dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Konteks duniawi. Tolong bedakan antara niat dan doa. Kalau doa silakan Anda minta. Silakan Anda minta. Minta dunia, minta istri, minta apa, terserah selama bukan maksiat.
Karena doa itu memang tempatnya minta. Tapi niat jangan dikotori dengan mengharapkan dunia. Niat itu sebelum beramal, Pak, ada niat. Tujuan kamu niatnya apa? Iya. Ustadz, bukannya ada hadis yang membolehkan kita mengharapkan dunia dari amalan soleh? Tapi mana itu? Hadis kata Rasulullah, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Saya mau tanya, kalau kamu silaturahim dan hanya mengharapkan pahala Allah 100% dan tidak mengharapkan dua tadi, kira-kira dikasih nggak sama Allah dua itu? Hah? Saya silaturahim mengharapkan pahala dari Allah 100%, tidak mengharapkan dua tadi. Tidak mengharapkan apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kira-kira dikasih nggak pahalanya itu? Tetap dikasih lah, Pak, karena itu janji, Pak. Yang namanya janji itu nggak perlu diniatin sebetulnya. Iya. Siapa yang istighfar maka akan diberikan rezeki yang banyak, kan ada ayatnya, kan? Sekarang kalau antum banyak istighfar dan hanya mengharapkan wajah Allah semata, kira-kira janji Allah dikasih nggak itu? Dikasih. Jadi nggak perlu diniatkan sebetulnya, otomatis dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita ini terkadang seakan-akan kalau kita tidak meniatkan mengharapkan dunia, Allah nggak kasih gitu loh. Ini kan suudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan Allah tidak akan menepati janjinya kecuali kalau kita niatkan ngarepin dunia. Ini suudzon namanya, Pak. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Allah selalu menepati janji. Jadi jangan khawatir, Pak. Kalau antum ikhlas 100%, Allah kasih semuanya, dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, man kanat hammul akhirah, siapa yang niatnya hanya akhirat, thabbatallahu alaihi amrah, Allah kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Lihat ya, orang yang ketika beramal tuh hanya harapan di akhirat saja, diberikan dua-duanya. Diberikan pahala, diberikan dunia. Tapi kalau dia niatnya pengen dapat dunia, dapat pahala pasti nggak dapat. Dunia belum tentu. Ada orang pernah datang ke saya, Ustadz, saya mau infakkan mobil Timor ini, ya, dengan harapan diganti Vios. Terus sampai sekarang udah diganti? Belum, Ustaz. Ya Allah, Pak, kata saya, merugi antum nih, Pak. Iya. Pertama, Bapak belum tentu dapat pahala, nggak dapat pahala udah pasti tuh, Pak. Karena Bapak niatnya cuma pengen diganti Vios. Yang kedua, belum tentu diganti sama Allah, Pak. Iya. Dan ternyata sampai meninggalnya nggak diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama Vios. Maka dari itu ya akhwat Islam, hati-hati ini ya. Jangan sampai kita beramal mengharapkan dunia ya akhwat Islam. Azakumullah wa iyyakum.